Selamat pagi semuanya, selamat datang di Surakarta dan selamat datang di alun-alun Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faradiha Kusuma Dewi yang biasa dipanggil Farah sebagai tour guide Anda kali ini. Kali ini saya ingin menyampaikan mengenai informasi aktivitas wisata yang bisa kita lakukan di sini. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui sih aktivitas yang bisa kita lakukan di sini? Bagi yang belum, saya akan beritahu dan memberikan info mengenai aktivitas wisata yang menarik yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, kita bisa memberikan makan kerbau bule. Di sekitar alun-alun terdapat kandang khusus yang berisi kerbau bule, yang merupakan salah satu hewan pustaka di Keraton Surakarta. Bentuk hewan ini jauh beda dengan kerbau umumnya. Yang membedakan hanya di warna kulit yang berupa warna putih atau albino. Ini kalian tidak hanya melihat kerbau bule dari jarak dekat saja, tetapi bisa memberikan makanan dengan sayur kangkung yang dijual oleh pedagang sekitar yang diberikan harga cukup murah, yaitu Rp2.500. Jadi kalian tidak perlu takut karena kerbau tersebut sudah jinak dan mudah beradaptasi. Dan katanya warga sekitar percaya bahwa kerbau bule merupakan jelmaan orang suci. Bahkan kotorannya pun dianggap sebagai pembawa keberkahan dalam hidup. Sehingga setiap memasuki satu suro, kerbau tersebut akan dimandikan menggunakan air suci dan pihak keraton akan mengeluarkannya dari kandang untuk ikut serta dalam tradisi Krapustaka. Lalu yang kedua, mengenal sejarah yang ada di alun-alun Kidul. Jadi alun-alun Kidul sendiri ini merupakan bagian dari kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai tempat raja bertemu rakyat. Selain itu, rakyat yang ingin bertemu dengan raja bisa melakukan topo PP sebelum dibuka oleh abdi dalam keraton dan diantarkan kepada raja. Bagi yang belum tahu apa itu topo PP sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu tapa jemur atau kegiatan duduk bersila di bawah sinar matahari sebagai bentuk unjuk rasa atau penyampaian pendapat kepada raja. Lalu yang ketiga yaitu naik andong. Jika berkunjung ke alun-alun Kidul Surakarta, jangan lupa menaiki andong karena andong ini merupakan transportasi tradisional berbentuk kereta yang punya dua roda. Supaya bisa berjalan, andong ini membutuhkan tenaga kuda untuk menarik keretanya dan juga seorang kusir yang bertugas mengarahkan jalannya kuda. Jadi kalian tinggal duduk manis di dalam kereta sambil melihat keindahan kawasan sekitar. Bahkan akan diajak berkeliling kompleks keraton. Jadi yang keempat yaitu aktivitas yang paling wajib, yaitu menikmati jajanan atau kuliner. Bagi yang merasa lapar karena habis berkeliling, tenang, di sini terdapat kuliner pedagang kaki lima dengan harga murah meriah dengan rasa masakan yang tidak kalah enak. Jajanan di sini mulai dari jajanan khas Solo seperti Sumatahari, yaitu makanan khas Solo yang terdiri dari telur dadar dan juga ada daging dan beberapa sayur seperti tomat, wortel, lalu jagung dan lain-lainnya yang dibentuk seperti matahari di atas piring. Nah, yang paling populer ini di sini itu wedangan. Wedangan sendiri merupakan warung atau kedai pinggir jalan yang menjual aneka minuman hangat, nasi dan lauk. Biasanya berupa sate dan jajanan tradisional. Untuk wedangan di alun-alun Kidul ini dapat gerobak di pinggir jalan dan juga terdapat makanan seperti sate-satean seperti sate usus, sate seafood, sate telur puyuh, lalu juga ada nasi kucing. Bagi yang belum tahu nasi kucing apa, nasi kucing ini merupakan nasi, sambal, dan ikan dengan porsi yang sedikit. Selain itu, terdapat minuman kesehatan yaitu wedang jahe yang dapat menghangatkan tubuh. Dan minuman khas Solo yaitu es kampul. Sebenarnya es kampul ini mirip dengan lemon tea, hanya saja bedanya itu es teh kampul ini atau es teh yang ditambahkan jeruk nipis tapi tidak diperas. Nah, bagi kalian yang datang ke sini juga bisa menikmati aktivitas tersebut. Selain juga
bisa berjogging atau berjemur ketika di pagi hari. Nah, tak terasa waktu kita sudah selesai dan cukup untuk saya menyampaikan informasi mengenai daya tarik di Alun-Alun Kidul. Semoga informasi yang saya berikan berguna dan semoga perjalanan tadi menyenangkan untuk kalian semua. Saya harap dapat berjumpa atau bertemu kembali di tur selanjutnya dengan keadaan sehat. Saya Faradifa Putri Kusuma Dewi. Sampai jumpa di perjalanan tur selanjutnya.